Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bersua kembali, bertemu kembali walaupun lewat media ya. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan siang hari ini saya melanjutkan cerita mitos yang beredar, yang banyak beredar di kalangan masyarakat Indonesia ya, mengenai bunga serai. Kemarin siang menjelang sore kan udah saya kasih tahu, saya kasih tunjuk di batangnya udah saya ambil ya, dan sekarang bunganya udah ada di saya. Cuma ada 2 batang ini ya, bunganya saya ambil kemarin ya. Seperti yang pernah diceritakan banyak kalangan ya, spiritual juga, dari cerita-cerita rakyat mungkin yang mitosnya begini begitu dan lain sebagainya. Nah, kali ini Mbak Jenggot akan menjelaskan, memaparkan sedikit ya tentang faedah atau kegunaan, khasiat daripada bunga serai ya. Jadi konon ceritanya kalau orang menemukan bunga serai atau dapat bunganya serai itu langsung dari batang pohonnya, itu katanya di bawah batang pohon itu ada semacam kayak mustika ya, macam itu, ada ceritanya yang seperti itu. Namanya kan cerita atau mitos, tapi kan kita belum bisa membuktikan secara real ya. Jadi begini teman ya. Jadi bunga ini ya, logika kalau kita dilihat semua tumbuhan memang pasti berbunga ya kalau cara logikanya ya, tapi ada juga yang nggak berbunga, langsung berbuah itu ada, tidak berbunga tapi berbuah itu ada. Itu kayak buah yang seperti mirip-mirip apel itu, yang kecil-kecil itu. Nah itu ya, itu ada itu. Nah, tapi kali ini saya membahas tentang bunga serai. Nah, di mana bunga serai ini tumbuh di tempat yang tanahnya itu subur, artinya tanahnya itu kayak semacam tanah gambut, itu banyak subur di tempat-tempat itu ya. Dan kebetulan kemarin siang menjelang sore saya mendapatkan bunga ini dari teman saya ya. Nah, dari itulah cerita-cerita yang beredar dari masyarakat mengenai bunga serai ini. Ada yang bilang kalau kita dapat bunga serai ini, nah ini banyak faedahnya ya. Artinya ada yang menggunakan untuk suatu tujuan atau hajat ya, bisa digunakan untuk pengasihan, bisa digunakan lagi untuk bisnis usaha atau dagang, untuk sesikepan atau pagar badan ya, terhindar dari semacam kayak santet, teluh, tenung, guna-guna. Itu yang cerita-cerita beredar di masyarakat pada umumnya ya. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang, artinya zaman-zaman yang serba canggih dengan HP, dengan ya pokoknya alat-alat yang canggih, serba elektronik, itu kadang-kadang anak-anak zaman sekarang atau generasi sekarang itu tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, tidak percaya dengan yang diceritakan tentang mitosnya bunga serai. Ada yang menceritakan katanya di balik misterinya bunga serai ini ada semacam ini putri peri. Nah, ketika bunga serai ini tumbuh ya dan berkembang seperti ini, nah itu akan ditunggu oleh seorang peri ataupun makhluk astral ya. Itu semua bunga kebanyakan itu kan pasti berbau wangi. Nah, tapi ini enggak, ini bunganya tidak ada bau, cuma bagian pangkal baru bau ya.
kayak ini bagian pangkal bau, karena ini serai itu kan biasa digunakan oleh ibu-ibu yang serai putih ya, itu biasa digunakan untuk bumbu dapur ya, rempah-rempah untuk campuran masak ya, seperti itu tuh. Tapi ini serainya bukan serai yang putih ya sahabat ya, ini adalah serai merah. Nah ini serai merah, bisa teman-teman lihat ya, ini bunganya seperti ini. Dari batangnya panjangnya mungkin bisa diukur kurang lebih sekitar 2 meter ya, ada mungkin 2 meteran ada itu ya, dari pangkal buah, bukan buah, hanya dari pangkal batang sampai bunganya itu mungkin kurang lebih ada 2 meteran tingginya ya, itu. Jadi dia mirip-mirip seperti bunga bambu, tapi ini kalau bunga bambu kan apa ya, keras. Kalau bunga bambu keras, kalau ini lembut ya, lembut sekali ya, lembut, sangat lembut, luar biasa. Nah, itu dah ya teman ya, artinya cerita-cerita mengenai misterinya bunga serai ini masih tanda tanya ya. Saya juga tidak begitu memahami, tapi ya ada cerita-cerita yang mengenai tentang bunga serai. Dulu kakek saya itu kan cerita, katanya bunga serai itu nggak ada pun mungkin 1001 ya, 1001 pun belum tentu, mungkin 1 juta dalam hitungan 1 batang yang berbunga katanya ya. Tapi ternyata alhamdulillah syukur bertambahnya usia saya sampai sekarang bisa menemukan ya bunga serai, dan saya juga masih awam ya soal ini gitu ya. Kalau secara spiritual emang banyak digunakan oleh para spiritual untuk media-media tertentu ya, untuk pengasihan, untuk pagar badan ya, untuk bisnis usaha gitu, dan lain-lain ya. Tapi ini juga belum pernah saya coba dan belum tahu betul tentang ini. Jadi kan mitos dan ceritanya dari kalangan rakyat Indonesia kan kebanyakan mengkait-kaitkan dengan hal itu ya. Katanya kalau dapat bunga serai atau melihat bunga serai yang baru berbunga dan masih seger, itu bisa diambil mustikanya. Katanya kan di bawah pohonnya itu ada mustika, di pangkalnya kita cabut, dicari di situ katanya ada. Tapi saya enggak seperti itu kemarin ya. Di sisi lain untuk kalau spiritual ya, artinya banyak digunakan untuk hal-hal dengan tujuan yang tertentu ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau untuk hal pengobatan bisa digunakan untuk pengobatan kayak lambung ya, bisa untuk apa namanya tuh, kalau lambungnya itu sakit apa itu namanya, sakit lambung lah ya, sakit lambung. Terus obat-obat lain selain sakit lambung itu banyak lagi. Mungkin teman-teman yang pernah lihat di tayangan YouTube ya, di Google apa di internetnya lah pokoknya ya, cari aja khasiat bunga serai ya, mungkin di situ ada ya. Kalau saya memaparkan, menjelaskan tentang serai ini takutnya salah ya, untuk obat apa, tapi yang jelas ini mengandung unsur untuk pengobatan sangat bagus dan sangat luar biasa, bisa digunakan ya gitu. Jadi bunga serai yang seperti teman-teman lihat ini ya, saya bilang ya tidak heran lagi lah ya, walaupun saya baru kali ini melihat, saya tidak heran lagi, ternyata bunganya seperti ini ya. Nah itu ya. Jadi untuk menggunakan secara spiritual bunga serai ini ada semacam kayak doa-doanya ya teman ya. Ada doa-doa yang harus kita apa ya, lantarkan ke situ, artinya harus disatukan dengan doa. Karena sesuatu tujuan, sesuatu hajat apapun tanpa doa itu kayaknya ndak bisa ya. Nah, itu terkecuali sulap. Kalau sulap ya lap ya. Nah, itu sulap beda lagi.
artinya apapun, dengan tujuan apapun itu kita tetap harus berdoa. Dan di sini pernah saya artinya ya pernah diajarkan lah sedikit ya mengenai bunga serai ini. Ya tadi saya paparkan sedikit tentang khasiat-khasiatnya dan caranya untuk mengaktifkan bunga serai ini. Ada semacam bacaan ya seperti yang kita hari-hari bisa lah mungkin ya teman-teman. Kita bisa dibacakan Bismillahirrahmanirrahim ya selama 33 kali ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin tidak sepaham dengan saya, tidak sepadan, tidak sama dengan pengetahuan saya, ya mohon dimaafkan ya, karena kita beda guru, mungkin akan beda juga cara pengajarannya, tapi dengan hal ini pasti tujuannya sama ya teman-teman. Kita anggap aja berbagilah ya, berbagi pengalaman, dan saya mendapatkan satu pengalaman dari seorang sesepuh ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini dijadikan media atau dijadikan untuk suatu tujuan. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 33 kali ya. Nah itu setelah selesai 33 kali kita bacakan lagi Al-Fatihah ya, Al-Fatihah 7 kali. Ada juga yang nyuruh 33 kali juga ada, tapi beda pengetahuan, makanya saya bilang tuh beda cara pengajarannya, tapi dengan tujuannya yang jelas sama ya, arahnya ke sana. Nah setelah selesai Bismillah sama Al-Fatihah kita bacakan ayat kursi ya, ayat kursi 7 kali ya. Itu kita bacakan ayat kursi 7 kali. Setelah itu kita tiup ya, tiup ke bendanya atau buah ini apa kok buah bunganya, bunga serainya ya. Kalau kita untuk dijadikan obat atau jadikan apa ya, mungkin bisa direbus atau diapakan ya. Bisa kalau dibilang itu dipatah-patahin, ditumbuk, langsung masukkan di air, bacakan Bismillahirrahmanirrahim 33 kali sama Al-Fatihah 7 kali, lalu ditiup ya, lalu ditiup. Setelah itu minumkan kepada orang yang sakit. Nah itu ya, seperti itu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman, punya artinya ajaran atau pernah diajarkan oleh seorang guru, boleh berbagi ya pengalaman masing-masing. Jadi mungkin cerita dari sampean-sampean beda, cerita dari saya beda, cara mengajarkannya beda, dan pendapatan dari seseorang guru juga akan berbeda ya. Boleh nanti komentar di sini ya, tentang pengetahuan bunga serai. Yang jelas di sini ini asli bunga serai ya. Ini. Ya. Nah satu lagi teman ya, selain untuk tujuan tertentu ataupun hajat-hajat yang kita inginkan dengan media bunga ini, dan bunga ini juga bisa disimpan, artinya buat koleksi aja, sekedar koleksi ya. Karena kita tidak boleh percaya dengan hal-hal seperti ini, nanti dikira musyrik, syirik, dikira syirik nanti. Kita harus percaya adanya Tuhan dan percaya sama Tuhan. Kalau ini nggak boleh percaya sama itu ya, nggak boleh percaya sama itu, sama bunganya ini nggak boleh. Kita kan cuma ini sebagai media atau perantara ya teman ya. Itu jadi teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan siang hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir ya. Nah, mungkin tidak panjang kali lebar saya beredukasi kepada teman-teman mengenai bunga serai ya. Nah, mungkin lain waktu saya akan memberikan pengalaman lagi tentang obat-obatan ya. Kalau obat-obatan insya Allah saya banyak dari obat yang herbal ya, artinya itu obat bukan obat dari dokter ya, itu dari tumbuh-tumbuhan. Insya Allah akan saya kepaparkan mengenai tumbuhan yang mengandung atau berkhasiat obat, dan nanti saya insya Allah ajarkan secara
detail cara meraciknya dan cara minumnya ya. Tetap ikutin terus tayangan pintu-pintu misteri ini. Apabila ada yang bermanfaat, apabila ini bermanfaat buat kalian semua, ambil sisi baiknya. Apabila tidak bermanfaat, nggak usah diambil ya. Oke, baik teman-teman, cukup itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya dalam hal menjelaskan tentang ini, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.